Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Karmila Sari, NIM 19076015. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PowerPoint saya yang berjudul Administrasi Peserta Didik. Yang pertama, pengertian administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik sendiri ini adalah proses pengurusan serta pelayanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama di sekolah, sampai murid-murid tersebut mendapatkan pendidikannya. Administrasi pendidik peserta didik dilaksanakan untuk menciptakan proses belajar yang efektif. Dari kegiatan pencatatan penerimaan murid baru, penerimaan sampai dia belajar, bahkan dia sampai tamat ataupun keluar atau pindah karena alasan lain. B. Yang kedua, proses administrasi peserta didik. Ada 3 proses. Yang pertama, proses awal tahun pelajaran. Biasanya, kalau awal tahun pelajaran ini, biasanya kan penerimaan murid baru kan. Nah, diseleksi dulu dari rapor kah atau data-data lain yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh sekolah masing-masing. Nah, penetapan daya tampung. Penetapan daya tampung ya misalnya satu sekolah itu untuk menerima murid baru misalnya sekian 100 orang. Syarat-syaratnya. Nah, misalnya kalau satu sekolah adakah syarat-syarat rapor, piagam, sertifikat, dan lain-lainnya. Nah, terakhir, yang ketiga, pembentukan panitia atau petugas penerimaan murid baru. Misalnya kalau pembentukan panitia ini dari guru-guru sekolah yang dibagi-bagi, misalnya panitianya yang mengurus administrasi, mengurus surat menyurat, mengurus pembiayaan, mengurus masalah baju sekolah mungkin. Nah, yang kedua, selama tahun pembelajaran. Kalau selama tahun pembelajaran ini, setelah murid diterima itu, maka murid tersebut dibina di sekolah tersebut agar murid tersebut dapat mengenal lingkungan mereka, lingkungan belajar, lebih tertib, lebih banyak tahu tentang daerah sekitar, lebih tahu juga tentang pelajaran-pelajarannya, dan lebih fokus pada tugasnya daripada kepentingan lain di sekolah tersebut. Ada hal yang dilakukan dalam hal ini. Yang pertama, orientasi murid baru, seperti pengenalan, penjelasan tata tertib, penjelasan tentang fasilitas sekolah. Nah, yang kedua, peraturan kehadiran murid. Kehadiran murid ini biasanya seperti ya absensi kehadiran. Nah, nanti pada saat ada tergantung sekolah sih sebenarnya. Kalau misalnya ada papan absensi, berarti di checklist atau finger atau apa. Nah, nanti kehadiran siswa tersebut akan terbaca dan akan direkap di satu buku absensi kehadiran khusus untuk murid sekolah. Nah, ada juga promosi dan mutasi murid. Biasanya kalau di sini kayak organisasi yang ada di satu sekolah yang dipromosikan kepada anak-anak baru oleh kakak-kakak kelasnya dan bisa juga dari guru-gurunya sendiri. Tata tertib sekolah. Nah, kalau tata tertib sekolah ini kan adalah salah satu upaya untuk melatih murid mempraktikkan disiplin di sekolah agar muridnya tidak nakal atau agar tidak naik kelas. Nah, ganjaran atau hukuman. Biasanya ganjaran atau hukuman ini diberikan agar para murid itu selalu patuh terhadap peraturan sekolah dan jera dan tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Nah, yang ketiga, akhir tahun pelajaran. Biasanya kalau ini adalah pelaksanaan administrasi untuk biasanya untuk naik kelas antara anak kelas 1 dan kelas 2. Misalnya kalau di SMA, kalau yang kena pelaksanaan ujian nasional itu biasanya untuk anak kelas 3 SMA misalnya. Kalau khusus SMA ya. Yang ketiga, instrumen administrasi peserta didik, manual dan elektronik. Biasanya terdiri dari buku induk, daftar keadaan siswa. Nah,
daftar hadir, penyimpanan berkas siswa. Biasanya itu terdiri dari berkas-berkas data-data siswa, mulai dari data siswa sendiri, data orang tuanya, data pendidikan sebelumnya, dan surat-surat penting lainnya, dan juga rapor dari sebelum pendidikan yang ditempuh sekarang. Nah, yang keempat, peran guru dalam administrasi peserta didik. Yang pertama, guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid dengan menunjuk mereka sebagai panitia penerimaan murid baru. Nah, melaksanakan tugas teknis yang dari pencatatan penerimaan sampai pelaporan pelaksanaannya. Yang kedua, peranan besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru kelas 1. Kenapa? Karena kalau dari kelas 1 dia sudah mengerti semua hal dalam pengenalan suatu sekolah tersebut, maka untuk selanjutnya maka tidak ada terjadi kekeliruan dalam pengenalan tersebut. Nah, yang ketiga, untuk pengaturan kehadiran murid di kelas. Nah, guru pun juga andil yang besar. Jadi kalau misalnya nih guru hadirnya tepat waktu, pasti muridnya juga bakal tepat waktu. Tapi jika gurunya terlambat, maka besar kemungkinan juga muridnya ikut terlambat juga. Nah, yang keempat, guru harus menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi untuk anak muridnya sendiri. Misalnya membantu siswa agar belajarnya lebih rajin, lebih berprestasi, tidak malas-malasan, berikan motivasi-motivasi lain, misalnya kayak video motivasi atau cerita, ya bisa memotivasi muridnya. Nah, guru juga berperan besar dalam menciptakan disiplin sekolah, karena di sekolah merupakan masa pembentukan disiplin yang sangat baik untuk masa depan muridnya ke depan. Nah, di sini guru dituntut untuk menjadi contoh panutan yang baik untuk muridnya. Baiklah, sekian presentasi PowerPoint saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.